Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah sadisah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyarata. Wal maqalatu sadisata asyarata dan utawi makalah kang kaping 16. Masuk pada makalah yang ke-16, yaitu an Abi Sulaiman ad-Darani Abdurrahman ibn Atiyah radhiyallahu anhu. An Abi Sulaiman ad-Darani, diriwayatake saking Abi Sulaiman ad-Darani. Nama asli dari Abi Sulaiman ad-Darani adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu muking ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Sulaiman ad-Darani. Wa darani lan utawi daroni itu nama tempat atau nama suatu wilayah. Wa daroni lan utawi daroni iku qaryatun desa min qura Dimishq, saking desa yang ada di kota Damaskus. Jadi Daron itu adalah satu desa yang berada di desa Dimashq atau kota Damaskus. Mata wafat sapa Abi Sulaiman ad-Darani sanata khamsa asyarata wa mi'ataini. Beliau wafat pada tahun khamsa asyarata wa mi'ataini. Berarti beliau wafat pada tahun 215. Pinter no bahasa Arab. Mata wafat sapa Abi Sulaiman ad-Darani ay Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an sanata khamsa asyarata ing dalam tahun 15 wa mi'ataini lan 200. Beliau wafat berarti pada tahun 215. Annahu satamni Abi Sulaiman ad-Darani iku qala dawuh atau matur, iku qala matur mengucapkan sapa Abi Sulaiman ad-Darani fil munajati ing dalam munajat. Beliau menengadahkan diri, berdoa, berucap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu satamni Abi Sulaiman ad-Darani qala matur sapa Abi Sulaiman ad-Darani fil munajati ing dalam munajat. Ma'allahi ta'ala sertani Allah ta'ala. Wali ya, di bermunajatnya atau mengadukan setiap persoalannya hanya kepada Allah. Tidak mengadukannya kepada makhluk. Karena kita tidak boleh ta'alluq atau bergantung kepada makhluk atau bergantung kepada selain Allah. Apa yang diucapkan oleh Abi Sulaiman ad-Darani, ilahi la in talabtani bidambi la atlubannaka bi'afwika wa la in talabtani bibukhli la atlubannaka bisakhaika wa la in adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan naro bi anni uhibbuka. Itu dawuhnya Abi Sulaiman ad-Darani. Ilahi do pangeran ingsun wahai Tuhanku, la in talabtani nyekti lamun nuntut panjenengan ni ing ingsun wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku
Bidzambi kelawan sebab dosa ingsun la atlubannaka mongko yekti bakal nuntut sapa ingsun ka ing panjenengan bi'afwika kelawan pangapura panjenengan. Wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku karena kesalahanku, maka saya juga akan menuntutmu atas sifat maha pengampunmu. Berani Abi bilang begini, bermunajat seperti ini kepada Allah. Masuk manusia nuntut Gusti Allah ini. Ya. Jadi ilahi la in talabtani bidzambi la atlubannaka bi'afwika. Wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku karena sebab perilaku dosaku, maka saya juga akan menuntutmu atas sifatmu yang maha pengampun. Maksudnya berarti bahwa Abi Sulaiman Ad-Daruni ini meminta kepada Allah agar menganggap kesalahannya atau dosa yang dilakukan Abi Sulaiman Ad-Daruni sebagai manusia ini adalah suatu hal yang lumrah atau wajar. Sebab Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat yang maha mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Berani den munajat kayak begini. Gusti, jenengan ini kan zat yang maha pengampun. Mosok jenengan nggak bisa mengampuni dosa saya gitu. Kasarnya begitu ya. Berani nggak? Nah, ini wali. Ini makom wali yang boleh majdub atau khawariqul adah seperti ini. Jadi igawan-igawan kaum sufi itu seperti ini. Jadi kayak Ridwan kalau begitu dekat dengan seorang temannya, dia akan ngomong semaunya sendiri. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang sufi itu igawan-igawannya mengucapkannya itu yang ngawur. Kalau pas bener wali sampean, tapi kalau pas salah, bisa murtad kita. Ya. Nah, makanya kalau level kita belum. Tapi ini adalah level atau makom para aulia. Wala in talabtani lan yakti lamun nuntut panjenengan ni ing ingsun bibukhli kelawan sebab sifat bakhil ingsun. Ai biman il wajibi tegese kelawan nyegah perkara kang wajib, auman isa ini utawa nyegah wong kang minta-minta, mimma saking barang fadula kang luweh apa ma indi ing dalem ngersane ingsun. La atlubannaka mongko nyekti bakal nuntut sapa ingsun ka dateng panjenengan bisa khoika kelawan sifat lumo panjenengan, kelawan sifat dermawan panjenengan. Ai bikaromika tegese kelawan sifat dermawan atau lumo panjenengan. Munajat yang kedua, ya Allah, jika engkau menuntutku karena sebab sifat bakhilku, kata Abi Sulaiman Ad-Daruni, dengan cara saya mencegah melakukan perilaku yang wajib, atau saya tidak menghendaki atau tidak mengizinkan atau mencegah kepada orang yang meminta-minta, maka saya juga akan menuntutmu atas sifatmu yang maha pemurah. Jadi misal contohnya kayak begini. Ketika, ya maksudnya kalau sifat manusia itu bakhil wajar, gitu ya. Kata Abi Sulaiman Ad-Daruni, saya ini manusia,
Kalau seandainya saya ini tidak sakhok, tidak murah, tidak lumo, ya lumrah manusia. Gitu maksudnya ini. Tetapi kalau jenengan, kalau Anda, kalau panjenengan sebagai Tuhan itu kok menuntut sifat bakhil saya juga akan menuntut sifat atau zatmu yang maha pemurah. Ini kan berarti ungkapan-ungkapan mbok yo dimaklumi Gusti, saya ini manusia, saya ini bukan Tuhan. Jadi kalau bakhil itu ya wajar. Nah, gitu loh. Namanya munajat ini ya. Ini munajat para ulia. Itu munajat yang kedua. Lalu munajat yang ketiga, wala in adkhaltanin nar, wala in lan yakti lamun adkhaltani manjingaki panjenengan ni ing ingsun annaro ing neraka. La akhbartu mongko nyekti bakal paring kabar sapa ingsun, mewartakan sapa ingsun, mengumumkan ahlan naro ing ahli neraka atau penduduk neraka bi anni kelawan sak temne ingsun iku uhibbuka demen ka ing panjenengan. Yang terakhir, jika engkau menuntutku, jika engkau memasukkanku ke dalam neraka, la akhbartu, maka saya akan mengumumkan, la akhbartu ahlan nar, maka saya akan mengumumkan kepada seluruh penghuni neraka bi an yuhibbuka, bahwa saya adalah orang yang benar-benar mencintaimu. Ini berarti maksudnya adalah bahwa Abi Sulaiman Ad-Daruni ini merasa saya ini nggak pantas masuk neraka karena selama ini saya sangat mencintaimu. Kalau panjenengan memasukkanku kepada neraka, saya akan mengumumkan kepada seluruh penghuni neraka bahwa saya ini adalah orang yang benar-benar mencintaimu. Nah, ini yang disebut kalau dalam kitab Syatohatus Sufiyah. Jadi saya itu punya kitab namanya kitab Syatohatus Sufiyah. Syatohah itu gremengan. Gremengan itu apa ya bahasa Indonesianya? Gremengan itu igawan-igawan. Igawan itu misalnya kamu sakit panas, itu kan kadang ngomong sendiri ya kalau tidur. Itu kan bukan kehendakmu, tapi mungkin karena tekanan suhu badan dan segala macam. Nah, berbeda. Syatohatus Sufiyah itu adalah igawan-igawan orang-orang yang menempuh jalur sufi atau ulama-ulama tasawuf. Nah, ini seperti yang diucapkan oleh Abi Sulaiman Ad-Daruni. Nah, ini disebut dengan kalamul majdub. Jadi ilahi apa tadi itu? Ilahi la in talabtani bidambi la atlubannaka bi afwika. Mosok ada manusia nuntut sang kholik ini kan ngawur ini namanya kan. Secara dohiriyah, secara akal sehat kita ini ngawur. Tapi tidak bagi orang yang menjalani hikmah-hikmah tasawuf. Karena ulama-ulama ahli tasawuf itu adalah ulama-ulama yang wusul, yang begitu dekat dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Bukan berarti kita nggak dekat ya. Tapi mereka itu kira-kira ya satu strip lagi. Jadi sudah bisa mengigau semaunya sendiri. Karena itu ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh, yang diucapkan atau dimunajatkan oleh Abi Sulaiman Ad-Daruni ini dalam kitab Syatohatus Sufiyah itu termasuk kalamul majdub. Majdub itu jadzab. Jadzab itu khawarikul adah. Jadi di luar kebiasaan orang normal. Nah, majdub itu di luar kebiasaan orang normal. Nah, kalimat majdub dalam kitab Syatohatus Sufiyah ini adalah ucapan ulama-ulama sufi yang batinnya itu tergerak begitu kuat
dalam memahami ilmu tauhid. Jadi gerak batin seorang sufi yang begitu kuat dalam memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalamul majdub ini kalau dalam fikih dijelaskan ada bab yang namanya takzir. Apa takzir? Hukuman. Ya. Kemudian kalau dalam tasawuf itu disebut dengan satohatus sufiyah. Nah, jadi kalamul majdub seperti yang diucapkan atau dimunajatkan oleh Abi Sulaiman Ad-Daruni ini, kalau dalam fikih dibahas dalam babut takzir, satu hukuman. Kalau dalam tasawuf disebut dengan satohatus sufiyah. Jadi guyonan atau gremengan atau igauan orang-orang sufi. Nah, kan banyak itu kisah para wali yang seperti itu ya. Abu Nawas. Sayyid Abu Nawas kan jelas, ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, lastu ahli firdausi ahla, bahwa saya bukan ahli surga firdaus. Wala aqwa, tetapi saya juga tidak kuat ala naril jahimi. Saya ini enggak kuat. Itu maksudnya maunya apa Abu Nawas itu? Itu contoh. Yang terdekat aja, yang kisah di Indonesia, Syekh Siti Jenar. Ya. Kan dihukum itu oleh para wali karena mengajarkan sesuatu yang sesat. Kan waktu dipanggil sidang para wali itu kan Syekh Siti Jenar dipanggil. Syekh Siti Jenar dipanggil oleh Sunan Kalijaga. Dipanggil oleh majelis para ulia Wali Songo. Apa jawaban Syekh Siti Jenar? Di sini tidak ada Siti Jenar. Yang ada adalah Allah. Ya, kan gitu. Kemudian Al-Hallaj mengatakan, kalau sampai nanti sudah lanjut sekolah kemudian baca buku tentang Al-Hallaj, jadi itu orang sufi. Itu beliau mengatakan, Ana al-Haq, itu masyhur itu. Buku Ana al-Haq itu, bahwa saya adalah yang maha benar. Itu Al-Hallaj. Terus ada Abu Yazid Bustami, ya, itu juga ulama sufi, mengatakan subhani, maha suci aku, maha suci aku. Lah ini adalah kalamul majdub. Dalam dalam ilmu tasawuf disebut dengan satohatus sufiyah. Igauan atau guyonan kelompok sufi. Tetapi dalam konteks fikih ini dibahas dalam bab takzir. Kenapa ada bahasan dalam bab takzir? Karena imam itu atau pemimpin itu boleh menghukumnya jika kalimat majdub ini mukhalifus syariat, menyalahi aturan syariat. Makanya Syekh Siti Jenar kemudian dihukum oleh Wali Songo, dipenggal kepalanya, dibunuh. Al-Hallaj juga demikian. Matinya dipenggal karena dianggap mengajarkan sesuatu yang sesat. Nah, karena itu kalamul majdub ini adalah satu ungkapan yang dimiliki oleh orang-orang khusus, bukan oleh orang-orang seperti kita. Maka yang diucapkan seperti yang diucapkan oleh Abi Sulaiman Ad-Daruni ini merupakan satu hadus sufiyah atau kalamul majdub. Ungkapan-ungkapan di luar kondisi normal manusia pada umumnya. Nah, karena ada sebuah pengalaman ruhaniyah, ya, jadi tasawuf itu kan pengalaman ruhaniyah yang begitu kuat sehingga menggerakkan batinnya untuk menyampaikan sesuatu yang itu di luar nalar manusia biasa. Maka satu hadus sufiyah atau guyonan-guyonan ulama sufi ini tidak jarang menerima kritik seperti yang tadi saya contohkan, Al-Hallaj, Abu Yazid Bustami, kemudian Syekh Siti Jenar. Kalau dalam kisah Wali Songo dihukum mati karena dianggap mengajarkan suatu perkara yang sesat. Nah, ini makom sufiyah karena kedekatannya dengan Sang Khalik.
Ya, jadi ungkapan ana al-haq yang di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Subhani, maha suci aku yang disampaikan oleh Abu Yazid Bustami. Ini merupakan sebuah kedekatan beliau sebagai ulama sufi dengan sang kholik. Maka kalau sedemikian itu hakikatnya adalah Allah menggunakan lisan mereka untuk berbicara. Jadi ulama sufi itu kalau sudah saking dekatnya, gerak batinnya begitu kuat, makomnya untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tidak jarang menampakkan kekuasaannya ya untuk berbicara melalui lisan ulama-ulama sufi. Nah, makanya Imam Al-Ghazali dawuh, jika dalam kondisi tertentu, kondisi yang semacam itu, jadi Imam Ghazali itu dawuh, jika dalam kondisi tertentu ulama-ulama sufi itu mengeluarkan pernyataan atau menyatakan omongannya yang bernuansa ittihad itu menyatu zat Allah dengan dirinya, ya, ini pernyataan tersebut harus ditakwil itu harus ditafsiri bahwa maksudnya adalah ungkapan tauhid. Maksudnya apa? Berarti misal kayak contohnya saya Siti Jenar. Di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Maksudnya kita itu sebenarnya fana. Ya. Tidak abadan abada. Kita ini hidup hanya sementara. Kita semua bisa duduk seperti ini karena ini adalah fadl atau kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata saya Siti Jenar, ya maksudnya kalau ditakwil bahwa itu adalah ungkapan tauhid saya Siti Jenar, di sini nggak ada Siti Jenar. Siti Jenar itu bukan siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Artinya berarti Siti Jenar itu tidak akan ada kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya kalamul majdub. Sehingga orang-orang awam itu yang tidak cukup ilmunya memahami apa yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar itu merupakan sebab, loh berarti Syekh Siti Jenar itu Tuhan. Sehingga berbahaya, memang berbahaya. Nah, tapi ungkapan itu diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar, oleh Abu Yazid Bustami, oleh Al-Hallaj itu pada situasi dan kondisi tertentu. Saking jadzabnya orang itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya melalui lisan ulama-ulama sufi yang seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan kalamul majdub. Nah, dalam satu hadis sufi itu ada juga kisah yang sangat masyhur. Suatu ketika Nabi Musa itu berada pada situasi kekeringan. Ada sahabatnya Nabi Musa namanya Abul Aswad. Orangnya menurut cerita kisah orangnya itu hitam jelek, tapi doanya manjur banget. Ya, Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah, yes, doa istisqa lah. Ya, bermunajat, berdoa, melakukan sholat untuk minta hujan. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala dawuh pada Nabi Musa, habiskan doamu Musa. Sak kuat-kuatmu lek ndonga. Enggak akan saya kabulkan. Bukan protes Nabi Musa, kok bisa gitu ya. Protes. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh, inna fihim nammaman. Ketika berkumpul dengan umatnya, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, berdoa untuk minta hujan. Allah dawuh, habiskan doamu wahai Musa. Jungkir baliklah kamu pada saat berdoa. Saya tidak akan pernah mengkabulkannya. Loh kenapa? Kata Allah, inna fihim nammaman. Sebab di antara kaummu ini, ya, misal seperti ini, itu ada orang yang suka melakukan adu domba, nammaman. Orang yang suka melakukan adu domba. Jadi makanya mardud doanya orang suka adu domba itu. Ya, orang suka ngadu-ngadu itu mardud doanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan doanya Nabi Musa untuk minta hujan ketika di dalam jamaahnya itu ada orang yang suka melakukan adu domba.
Adu domba, adu domba, adu domba. Itu mardud doanya. Lalu Nabi Musa matur kepada Allah, ya sudah, kalau misal ada orang yang di dalam satu majelis ini kok ada yang suka ngadu domba, tunjukkan. Saya akan usir dia, saya akan keluarkan dia dari majelis ini. Lalu Allah berkata pada Nabi Musa, enggak mungkin. Saya ini, kata Allah, mengharamkan namanya adu domba. Kalau saya menunjukkan siapa yang suka mengadu domba di dalam majelis ini, itu berarti saya juga melakukan adu domba. Wong saya ini melarang adu domba kok. Nah, ini juga kalamul majdub yang diucapkan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Saking dekatnya Nabi Musa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang paling masyhur yang melekat pada diri Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam adalah kalimullah. Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya Nabi Musa mendatangi sahabatnya tadi itu. Sahabatnya lalu bertanya, kenapa kamu Musa mendatangi saya? Wah, gitu kan. Kata Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhku untuk menemui kamu agar kamu berdoa meminta hujan. Jadi yang nyuruh itu Gusti Allah. Saya datang kepadamu karena disuruh Allah agar kamu melakukan doa bermunajat agar kita tidak kekeringan. Tahu nggak doa yang diucapkan oleh Abul Aswad kayak gimana? Kata Abul Aswad doanya biasa aja, bukan kok Allahumma hawalaina wala alaina, enggak, itu bukan itu doanya. Doanya apa? Ya Allah, masa engkau ini takut kehabisan stok air? Masa kayak gitu? Ya? Masa kamu memberikan bencana kekeringan ini karena mereka semua bermaksiat kepadamu? Padahal maksiat manusia itu tidak pernah mempengaruhi keberadaan atau keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sering dijelaskan bahwa ibadah kita ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Dosamu, Ridwan, itu juga tidak akan mempengaruhi keesaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Wong kita ini bukan siapa-siapa. Lalu kenapa engkau mempertimbangkan maksiat orang-orang ini sehingga engkau menyiksa mereka atau memberikan adab mereka kekeringan karena mereka berbuat maksiat? Ngomongnya kayak gitu, ngawur. Maksud doanya, ya Allah, masa engkau takut kehabisan stok hujan? Masa engkau takut kehabisan stok air? Masa engkau menyiksa mereka itu karena mereka berbuat maksiat, sementara maksiat mereka itu tidak berpengaruh apapun terhadap keesaan dan keagungan serta kekuasaanmu. Itu kan kalamul majdub, ya. Itu kalamul majdub. Jadi ungkapan-ungkapan yang di luar nalar manusia normal. Nah, itu luar biasa. Maka ini adalah makom ulama-ulama sufi yang tergerak batinnya begitu kuat untuk mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada kisah lagi ya, dalam kitab Satu Hadis Sufiyah itu. Apa namanya? Sayyidah Aisyah, masih dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya, kalau yang ini saya catat. Kalau yang kisahnya daripada Sayyidah Aisyah ini masih dzurriyyah Kanjeng Nabi itu saya catat. Nah, ini berkaitan dengan munajat Abi Sulaiman Ad-Daruni yang ketiga. Wala in adkhaltani an-naro la akhbartu ahlan naro bi anni uhibbuka. Gitu ya. Jadi menurut hikayat Sayyidah Aisyah yang menjadi dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW, ini beliau ini orangnya itu suka gojlok-gojlokan, suka bergurau, suka bercanda. Jadi ulama-ulama sufi itu rileks orangnya. Orang-orangnya itu rileks, orang-orangnya itu tidak gampang marah, orang-orangnya itu tidak mudah tersinggung. Jadi ya enjoy aja hidup itu ya. Karena makomnya beda. Orang sufi itu kan orang yang tidak takut. Saya sekarang nggak punya duit, besok makan apa? Sufi itu nggak mikir, ya. Nah, banyak orang-orang putra-putra kiai atau kiai-kiai yang khawarikul adah seperti ini, yang majdub. Nah, ini
itu bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Jadi kisah dari Sayyidah Aisyah itu, jadi di antara munajatnya itu seperti ini. Di antara munajatnya ya. Ini saya terjemahkan saja. Jadi munajat syarifah, kisah syarifah Aisyah yang menjadi dzurriyyah baginda Nabi itu, ya Allah, jika saya masuk neraka, kata syarifah Aisyah ya Allah, jika saya masuk neraka, maka kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan saya tenteng kemana-mana di neraka. Itu syarifah Aisyah. Ya Allah, jika engkau memasukkanku ke dalam neraka, maka kalimat tauhid, kalimat thayyibah itu akan saya tenteng kemana-mana di neraka. Coba ya, saya tenteng kemana-mana, akan saya kabarkan kepada seluruh penghuni neraka ya. Dan saya akan katakan, ini loh hukum yang aneh. Ini adalah balasan dari orang yang selalu mengucapkan kalimat tauhid atau yang menyimpan, melekatkan kalimat tauhid di dalam hatinya. Ya, ini hukum yang aneh. Masa ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid kok masuk neraka? Jadi makanya ajaran di kita itu kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Kan itu. Artinya berarti memang kita ini tidak pantas untuk masuk neraka. Loh, harus kita yakini bahwa kita itu tidak pantas masuk neraka. Lu gimana coba? Sholat 5 waktu berjamaah. Sing seneng poso Senin Kemis, poso Senin Kemis. Yang seneng baca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang mulai ngapal Yasin, ngapal Yasin. Yang mulai ngapal ayat 10, surat 10, surat 10. Nah, yang menghafal penggalan-penggalan ayat dijadikan wirid-wirid ba'da sholat maktubah, terus saja. Secara logika kita ini nggak pantas masuk neraka. Secara logika. Tetapi tidak ada yang menjamin apakah kita ini akan subutul iman, gitu ya. Tidak ada yang menjamin apakah iman kita itu nanti akan tetap sampai ketika kita ajal kita itu menjemputkan, kita tidak tahu. Makanya doa kita kan Allahumma ja'al akhiru kalamina minad dunya indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir ketika ajalku selesai atau habis di dunia ini dengan kalimat penutup yang disebut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ungkapan syarifah Aisyah ini dalam kitab Safahatus Sufyah disebut dengan syiddatil ghirah. Jadi begitu mahabbahnya, begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu sangat wajar. Nah, makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berkali-kali dawuh ya kepada umatnya, innan naro lam takul atharos sujud. Neraka itu sebagai makhluk tidak akan mungkin memakan orang yang punya bekas sujud. Bekas sujud. Nah, sebagian ulama mengatakan ya bekas sujud itu min asaris sujud itu ditampakkan dengan jidat yang hitam, karena ada yang hitam enggak jidatnya, atau ditatap-tatap ke waktu. Tapi Imam Nawawi pengarang kitab Majmu' itu, Imam Nawawi yang suka kita bahas kalau kita ngaji fikih itu, yang pendapat-pendapatnya selalu kita ikuti. Beliau tidak sependapat, itu pendapat yang keliru. Masa min asaris sujud itu hanya diwujudkan dengan jidat
apa? Yang warna hitam. Karena saking seringnya sujud. Padahal kalau dalam fikih, ya namanya ulama fikih ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa min atharis sujud itu harus melibatkan apa kalau kita sujud? Pertama adalah jidat, kedua adalah yadain, kedua tangan. Kemudian yang ketiga adalah kedua lutut, rukbatain. Berarti ada kedua lutut, ada kedua tangan, kemudian ada jidat, jabhah, ya. Ini kan min asaris sujud ini ya. Jadi tidak mungkin bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa min asaris sujud itu ya dilakukan dengan melibatkan tujuh anggota. Jadi makanya kalau min asaris sujud hanya dikatakan bahwa jidat yang hitam, itu menurut Imam Nawawi salah. Jadi yang melibatkan, yang disebut dengan min athari sujud itu pasti melibatkan tujuh anggota. Jadi jidat, kedua tangan, kedua dengkul, dan kedua telapak kaki. Jadi jidat, jabhah, kemudian yadain dua tangan, kemudian qodamain dua lutut, kemudian yang rukbatain dua lutut dan dua telapak kaki. Nah, sementara tujuh anggota ini tidak mungkin bisa berdiri jika tidak ditopang dengan anggota tubuh yang lain. Paham nggak? Kan ulama ada yang mengatakan bahwa min atharis sujud innan naro lam takul atharus sujud. Neraka itu tidak mungkin memakan orang yang di jidatnya itu ada bekas sujud. Sementara kalau kita sholat, sujud itu pasti melibatkan tujuh anggota badan: jidat, yadain, qodamain, dan rukbatain. Jidat dua tangan, dua dengkul, dua lutut, kemudian dua telapak kaki. Sementara tujuh anggota ini tidak mungkin bisa berdiri tanpa anggota tubuh yang lain. Yo artinya min asari sujud itu sekujur tubuh. Makanya menurut Imam Nawawi, orang yang hamil Quran itu tidak pantas masuk neraka. Nah, masyhur cerita tentang surat Al-Mulk, Tabarok kan. Riwayatnya semuanya tabarok gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Hafal lah. Mulai dihafal ya. Surat 7 mulai dihafal. Yasin, Tabarok, Kahfi, Waqiah. Ya. Mulai dihafal itu dikit-dikit. Nek ora kalau nggak dihafal sampai nggak dapat apa-apa nanti. Mulai setoran ya. Mulai setoran dihafalkan sedikit-sedikit, terus surat 10, surat terakhir daripada juz 30. Mulai dihafal. Namanya kalau nggak ngafal nanti nggak dapat apa-apa. Jadi Al-Qur'an itu bisa menjadi syafaat. Nah, kisah surat Tabarok itu kan begitu. Ketika ada orang yang mau disiksa, kemudian muncul ada jelmaan putih ganteng begitu kan. Ketika malaikat mungkar nakir ini mau menyiksa si fulan tersebut, muncul jelmaan. Sebelum begitu mau disiksa muncul jelmaan. Kamu tahu saya siapa? Kata jelmaan tersebut. Mungkar nakir menjawab, ya saya tahu, kamu kalamullah. Kalau kamu tahu saya kalamullah, kenapa kamu mau memukul saya? Loh, kata malaikat, saya nggak memukul kamu, saya memukul orang ini. Iya, tapi di dalam hatinya ada saya, ada kalamullah, karena hafal surat Tabarok, surat Al-Mulk. Akhirnya terjadi perdebatan sengit, intinya pokoknya tidak bisa mengambil keputusan. Kedua-duanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini ada problem, gitu kira-kira ya. Ini ada masalah. Orang ini tidak mau saya siksa. Loh, kenapa? Karena di dalam hatinya katanya ada surat Tabarok. Apal itu Pak. Surat Tabarok saja bisa mensyafaati. Hanya satu surat. Bisa mensyafaati, bisa memberikan syafaat kita di hari kiamat. Ya. Jadi malaikat itu juga terkena
konstitusi, aturan gitu. Misal begini logikanya. Ini mushaf. Ya, Quran ya. Quran kalau di kita itu mushaf ya. Yang kayak gitu itu kan yang benar itu mushaf. Ya. Yang sudah dibukukan itu mushaf. Ridwan menginjak-injak mushaf atau melecehkan mushaf, meludahi pokoknya melecehkan mushaf. Ini kan murtad kalau di Sulam Taufik ya. Tidak diperbolehkan. Semua makhluk kena aturan itu. Karena mushaf atau Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sama malaikat Munkar Nakir ketika mau menyiksa si fulan karena di dalam hatinya ada surat Al-Mulk, surat Tabarok yang setiap hari dia hafalkan, yang dia tidak tidur, dia sibuk terus dengan surat Tabarok sampai akhir hayat, sehingga surat Tabarok itu bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah, masalahnya kita ini kalau sudah hafal Quran itu kira-kira besok itu sampai akhir hayat masih ingat enggak? Kadang masih ingat, tapi begitu didatengin malaikat, wah ada surat Tabaroknya, wah dites Ridwan, coba hafalin surat Tabarok, ternyata nggak bisa. Nah itu terjadi ya. Artinya kita tidak tahu. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita hafal walaupun satu ayat ya, Yasin yang sudah kita hafal, Waqiah yang sudah kita hafal, apa lagi, Kahfi yang sudah dihafal, itu terus melekat sampai akhir hayat, agar semua surat atau bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Amin. Allahumma. Jadi Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa yaumal qiyamati syafi'an, kan gitu ya. Wa 'alas sirati nuran wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Jadi gitu ya. Jadi makanya saya wajibkan, meskipun ini bukan suatu perkara yang wajib, tapi saya wajibkan setiap ba'da subuh itu ya, sebelum mulai ngaji, jadwal ngaji rutin itu habis sholat subuh deres Quran dulu. Terus dianjurkan, wajib itu kalau ba'da subuh, jadi deres Quran dulu walau satu ayat. Terus kalau lagi longgar ya disempetin untuk deres atau baca Al-Quran. Jadi ini penting banget ya. Sebab hati kita itu lama-lama bisa berkarat. Nah, di antara cara-cara agar hati kita tidak berkarat itu adalah harus kita cuci dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, itu penting sekali. Nah, oke. Jadi makalah yang ke-16 ini adalah kalamul majdub. Tapi yang boleh melakukan itu hanya ulama-ulama sufi, orang-orang yang wusul kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan keesaannya atau kekuasaannya melalui lidah atau lisan orang-orang sufi. Nah itu namanya kalamul majdub. Wal maqalatu sabi'ata asyarata wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Sekian pengajian pada subuh untuk kitab Nasuhul Ibad. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Maulaya sholli wa sallim bika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi والعفو منكم